Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Gina, selaku dosen konsep dasar IPS Sekolah Dasar, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan ketiga rekan saya, Nida Khofiyah, Mesa Fitriani, dan Kak Tian, akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sosiologi. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan struktur sosial. Lalu ada pengertian sosiologi menurut para ahli. Di sini ada menurut William Orguburn dan Meyer Nimkov, mengartikan sosiologi sebagai penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yang berupa organisasi sosial. Lalu di sini ada menurut Van Dorn dan Landers mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses sosial kemasyarakatan yang bersifat ajak, berpola, atau stabil. Sosiologi sebagai ilmu murni bertujuan mendalami teori untuk memajukan hasanah ilmu tersebut. Contohnya seperti seorang peneliti menguji kebenaran teori Karl Marx. Lalu ada sosiologi sebagai ilmu terapan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Contohnya seperti penelitian mengenai dampak gejala sosial dalam masyarakat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katrian. Silakan Katrian. Iya, terima kasih. Selanjutnya, boleh slide-nya? Di aku belum berubah. Udah berubah, Kak? Udah, oke. Selanjutnya, konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah keseluruhan unsur-unsur pokok dalam dunia sosial yang meliputi lapisan sosial beserta nilai dan norma sosial dan interaksinya dengan institusi sosial. Selanjutnya, konsep sosiologi itu ada 10. Yang pertama, struktur sosial. Yang kedua, sistem sosial. Yang ketiga, proses sosial. Yang keempat, ada lembaga sosial. Yang kelima, organisasi sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Yang ketujuh, individual. Yang kedelapan adalah masyarakat. Yang kesembilan, kelompok. Dan yang terakhir ada komunitas. Selanjutnya, oleh Mesa. Oke. Baik, selanjutnya ada peran sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai konsultan kebijakan, yaitu dalam mengambil kebijakan, pemerintah atau pemimpin perusahaan membutuhkan analisa dan konsultasi dari seorang sosiolog. Prediksi yang dilakukan oleh seorang sosiolog ini dapat membantu pemimpin perusahaan atau kepala daerah memperkirakan apa sih pengaruh dari kebijakan mereka terhadap masyarakat tersebut. Lalu dampaknya kebijakan tersebut bisa menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Yang kedua, yaitu sosiologi sebagai ahli riset, di mana sosiologi dapat melakukan pengumpulan dan penggunaan data kehidupan sosial yang berlangsung di masyarakat untuk diolah menjadi karya ilmiah. Hasil dari karya ilmiah tersebut dapat dipakai untuk pengambilan keputusan guna memecahkan masalah di dalam masyarakat. Yang ketiga ada sosiologi sebagai praktisi, di mana sasaran-sasaran yang diberikan oleh seorang sosiolog dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan karyawan, masalah moral, dan lainnya. Diharapkan juga lebih tepat sasaran. Karena itu, sosiolog kadang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat luas. Dan seorang sosiolog bekerja dengan ilmu terapan yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter suatu masyarakat. Yang keempat, sosiologi sebagai guru atau pendidik, yaitu salah satu kegiatan dapat digurui oleh seorang sosiologi adalah
yaitu mengajar. Perannya adalah mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi sosiologi, yaitu yang pertama untuk pembangunan. Memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian dan pembangunan. Yang kedua yaitu fungsinya untuk penelitian, yaitu di mana diperoleh data-data dan fakta-fakta yang bermanfaat dalam suatu perencanaan dan penyelesaian masalah sosial yang baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator Afnita. Terima kasih. Baiklah, itulah kesimpulan dari presentasi kali ini adalah fungsi dan peran sosiologi di kehidupan masyarakat sangatlah penting, terutama dalam pembangunan dan penelitian. Dan sosiologi memiliki hubungan dengan berbagai ilmu pengetahuan lain. Baiklah, itulah presentasi kami dari kelompok 5. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk 3 penanya, dipersilakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk 2 penanya lagi. Ya, saya mau tanya dong. Silakan Kak Susan. Apa sih kaitannya sosiologi sama anak-anak sekolah dasar? Terima kasih. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Silakan Rista. Bagaimana caranya memberikan materi untuk anak SD kelas rendah mengerti? Boleh diulang, Rista? Keresek-keresek dari. Bagaimana caranya memberikan materi sosiologi untuk anak SD kelas rendah agar mudah mengerti? Terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya dari Kak Utami. Apa manfaat sosiologi untuk kehidupan sehari-hari? Lalu ada Kak Susan, apa kaitannya sosiologi dengan anak-anak SD? Dan Rista, bagaimana caranya memberikan materi untuk kelas rendah agar mudah dimengerti? Baik, mungkin dari rekan-rekan saya ingin menjawab pertanyaan dari. Ya, coba aku bantu jawab ya. Tadi dari Utami Maulia, apa manfaat sosiologi untuk kehidupan sehari-hari? Seperti tadi kita udah jelaskan, sosiologi itu kan pelajaran yang mengajarkan tentang kehidupan sosial. Jadi apa sih gunanya? Berarti kegunaannya adalah di mana kita sebagai masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dan benar sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi kita kalau misalnya kita ke suatu tempat, pasti tempat itu punya yang namanya nilai dan norma yang mereka anut atau ada di daerah itu. Nah, kalau kita sudah belajar sosiologi, kemungkinan kita harus bisa tahu nih cara bersikap seperti apa ketika bertemu dengan orang di desa tersebut, kayak misalnya di daerah Jawa, misal ya, di situ berlaku dengan misalnya kita pergi permisi dengan kalimat yang lembut atau yang sopan, seperti itu sih. Jadi banyak banget manfaatnya selain buat bersosialisasi, biar kita juga tahu
berbagai norma dan nilai yang ada di masyarakat tersebut. Seperti itu sih. Gimana? Yang nanya? Maaf ya, suaranya lagi nggak enak. Sekalian jawab punyanya Rista deh. Gimana sih cara ngajarin sosiologi ke anak SD? Kan di SD itu belum ada yang namanya pelajaran sosiologi. Ada IPS ya, itu juga di kelas tinggi 4, 5, 6. Tapi di kelas rendah udah ada PKN. Sosiologi kan termasuk ke situ juga. Kita bisa ngajarin cara mereka sopan santun, tanggung jawab, saling menghargai antar sesama teman dengan melihat dengan apa ya modelnya tuh kehidupan sehari-hari, kayak misalnya patuh sama orang tua, tidak berkata kasar pada yang lebih dewasa, seperti itu sih. Jadi untuk anak SD baru cara-cara yang masih minim dulu, kayak cuman cara menghargai sesama seperti itu dan saling menghargai. Itu aja sih menurutku. Bisa ditambahin Mesa, Afita? Gimana Rista? Iya, Kak. Berarti untuk penerapannya untuk anak SD itu seperti melakukan gimana ya, Kak? Melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya, Kak? Iya, biar mudah iya. Jadi penggunaan medianya itu ya kehidupan kita sehari-hari. Kalau ketemu sama kakak kelas, ya bilangnya kakak ya, gitu. Terus nggak boleh bicara kasar ya, seperti gue, elu, atau gimana gitu. Jangan menggunakan kata-kata binatang ya, seperti itu. Maksudnya itu sosial, kayak kehidupan sosial mereka dulu sama teman-teman, sama guru dan keluarga, seperti itu. Dan juga mempersiapkan anak-anak untuk nanti terjun di masyarakat, karena kan masyarakat itu luas ya, berbagai budaya, berbagai bahasa. Nah, dengan kita mengajarkan adanya perbedaan di antara mereka tuh, mereka bisa paham dan nggak kaget nantinya, seperti itu. Ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Riz. Aku mau nambahin aja nih dari jawabannya Katrian, pertanyaannya Rista. Itu tuh untuk membentuk pribadi anak juga, terus supaya untuk menjadi manusia yang baik, terus menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik. Itu aja. Aku juga mau nambahin pertanyaan dari Rista. Menurut aku cara penyampaian yang mudah dimengerti itu kan anak SD itu lebih masih dunianya bermain, dan menurut saya penyampaian materinya itu harus santai tapi serius dan juga sambil bermain juga gitu. Jadi anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu tidak takut dan tidak kaku. Kayak gitu aja sih, lebih menciptakan suasana yang menyenangkan, terus materi yang disajikan juga lebih ringkas, terus lebih kreatif lagi gitu. Jadi suasana belajarnya pun nyaman. Terima kasih. Terima kasih, Kak, penjelasannya. Tadi pertanyaannya Susan, apa kaitannya sama anak SD? Itu ya? Oh, sebenarnya menurut kelompok kami itu udah inklus sama yang tadi Afdita bilang, di mana kaitannya itu agar membentuk siswa atau anak didik itu menjadi yang berperilaku baik, cinta negara, terus apa tadi Afdita? Jadi maksudnya memang membentuk karakter siswa tersebut, kayak gitu loh, Kak. Iya, tadi harusnya jawab pertanyaan Kak Susan. Iya, maksudnya. Mohon maaf banget tadi ada kesalahan jaringan. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Kak Susan, kaitan sosiologi dengan anak SD. Menurut saya itu sudah diterapkan secara tidak langsung di kehidupan nyata, di mana dia bersosialisasi dengan lingkungannya dan
Sudah kita ketahui bahwa agen sosialisasi adalah kelompok-kelompok di mana suatu individu mendapatkan proses belajar sosialisasi. Dan agen-agen sosialisasi tersebut misalnya seperti keluarga, teman sebaya, di sekolah, ataupun termasuk media juga. Jadi hal-hal itu yang membuat anak SD tersebut menjadi terkait dengan sosiologi secara tidak langsung menurut saya. Terima kasih. Dan membentuk karakternya di dalam lingkungan tersebut dan bisa menentukan apakah karakternya itu nanti terbentuknya baik atau tidaknya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya tutup aja. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf banget tadi ada kendala jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.